Ya, selamat siang dan salam sehat pemirsa Tempo semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sejahtera dimanapun dan juga kapanpun Anda berada. Pemirsa, badan usaha koperasi di tanah air yang saat ini jumlahnya kurang lebih 127.000 unit usaha harus ikut serta dalam perburuan pasar milenials demi meningkatkan kembali tingkat partisipasi publiknya. Ini harus menjadi sebuah langkah strategis koperasi demi regenerasi kepengurusan, termasuk diantaranya membawa spirit baru yang lebih progresif dan tentunya juga dinamis sesuai dengan karakteristik para milenial. Nah, upaya tersebut juga dipercaya akan memperpanjang daur hidup koperasi dan juga kembali menjadikannya andalan bagi pengembangan ekonomi publik. Nah pemirsa, pemerintah sendiri tuh punya concern yang cukup besar untuk bisa membawa perkoperasian di tanah air ini bisa berkontribusi lebih banyak pada perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan juga UKM saat ini menargetkan sektor koperasi bisa berkontribusi sebanyak 5,5% terhadap produk domestik bruto nasional di tahun 2024 dibandingkan saat ini yang ada di angka 5% dari PDB. Salah satu upaya untuk transformasi koperasi adalah dengan menyusun RUU Perkoperasian sebab pilihan lamanya ini dinilai sudah cukup ketinggalan zaman ya. Nah kemudian bagaimanakah proses transformasi koperasi ini bisa dilakukan melalui RUU tersebut? Bersama saya Dei Jihan, inilah program One on One Koperasi Menjawab Tantangan dan juga Kebutuhan Zaman. Pemirsa, program ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo Media, YouTube TV Tempo dan juga Facebook Live Koran Tempo. Saat ini sudah bergabung bersama saya ada Pak Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Halo Pak Zabadi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan penuh semangat kayaknya Pak hari ini ya. Harus selalu Pak Jihan. Harus semangat. Siang ini. Oke Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol soal RUU Perkoperasian. Tapi sebelum sampai ke sana Pak, boleh dong cerita dulu sama pemirsa di rumah mungkin ya seperti apa sebetulnya situasi perkoperasian di Indonesia saat ini. Ya, terima kasih ini Mbak Jihan dan para pemirsa dan ya pendengar yang mengikuti acara ini. Ada satu hal yang menarik menurut saya di era yang kita sempat mengalami bersama di pandemi kemarin ya, dan hari ini alhamdulillah kan sebenarnya kita sudah ya boleh dikatakan sudah masuk di era endemi ya, sudah mau selesai lah, sehingga kita sekarang sudah berada pada zona dan suasana yang baru ya pasca pandemi ini. Yang menarik adalah bahwa kami surprise bahwa pertumbuhan dari anggota koperasi dalam 2 tahun terakhir, terutama tahun 2020 ke 2021, itu mengalami satu pertumbuhan yang positif, terutama dari sisi jumlah anggota. Kalau di 2020 tercatat kurang lebih sekitar 25 juta anggota koperasi, di 2021 ini kami mencatat sudah mencapai lebih dari 27 juta. Wow. Sementara kita tahu bahwa di era pandemi kemarin itu tekanan terhadap pelaku usaha, berbagai macam entitas bisnis, itu kan lumayan berat. Terpukul ya Pak ya. Ini menunjukkan bahwa saya kira kepercayaan dan minat masyarakat terhadap koperasi semakin baik. Inilah yang saya kira satu gambaran positif bahwa apa yang menjadi katakanlah fundamen ekonomi yang telah dititipkan, diwariskan, diamanahkan oleh founding fathers kita melalui pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang ini artinya ya koperasi sebetulnya, ini tepat. Artinya bahwa semangat dari mayoritas bangsa kita yang memang memiliki sifat gotong royong dan kekeluargaan ini direfleksikan dengan minat yang cukup tinggi dari kalangan masyarakat dan menitipkan harapan mereka untuk
dapat meningkat kesejahteraannya bersama melalui koperasi. Luar Kira-kira biasa, itu Pak. gambarannya. Baik, artinya cukup menggembirakan ya Pak. Tadi Iya. dari 25 juta ke angka 27 Betul, juta. betul. Bahkan itu di situasi yang sebetulnya cukup sulit Ya, untuk kita semua. bahkan kalau kita lihat misalnya dari data yang kami miliki dalam masa pandemi kemarin 2020-2021 terjadi pertumbuhan volume usaha yang relatif juga cukup baik. Di tengah kita tahu bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi baik kita sebagai negara, berbagai negara dan entitas bisnis lain mengalami penurunan bahkan minus. Ya. Di koperasi volume usahanya mengalami pertumbuhan positif 4% di tahun 2020-2021. Tidak dipungkiri kan sebetulnya bahwa di tengah itu tentu saja ya, dan sebagaimana sudah diketahui publik juga ada dapat beberapa masalah yang terjadi di koperasi, khususnya di koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan. Karena memang kita tahulah bahwa kondisi pada saat kemarin ya, terlebih koperasi tidak memiliki ekosistem kelembagaan yang kuat terhadap yang dapat membentengi proses bisnis yang dikembangkan dan dijalankan oleh koperasi. Tentu saja kemudian beberapa diantaranya yang memang melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi, akhirnya diantara mereka juga mengalami masalah dan problem yang ada gitu ya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa sekali lagi dari sisi pertumbuhan jumlah anggota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan hemat saya di era pandemi kemarin, kemudian juga pertumbuhan yang digambarkan volume usaha yang tumbuh 4% dari tahun 2020-2021 dan tren 2022 juga cukup positif. Ini saya masih optimis dan menaruh satu keyakinan bahwa ekspektasi dari masyarakat Indonesia untuk berkooperasi dan menitipkan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kooperasi masih cukup tinggi. Baik, luar biasa Pak. Turut berbahagia ya dengan poin-poin positif tadi. Pak, tapi kemudian apa kira-kira hal-hal yang mungkin akan diperbaiki dari segi manajemen, pengelolaan juga, transformasi koperasi lah, kira-kira apa yang disiapkan oleh teman-teman dari Kemenkop sendiri? Ya, tidak bisa dipungkiri sih memang bahwa pertumbuhan koperasi di Indonesia sebagian diantaranya itu memang menariknya adalah dia tumbuh mewujud menjadi sebuah entitas bisnis diawali dengan sebetulnya dari katakanlah proses yang guyup ya, sebagai komunitas-komunitas arisan dan sebagainya. Jadi komunitas-komunitas kekeluargaan sebagaimana memang semangat dari bangun ekonomi yang ingin kita bangun di negara kita ini, amanat Undang-Undang Dasar tentu saja. Ini tumbuhnya koperasi memang bertumbuh dari suasana yang tadinya lebih banyak bersifat sosialnya, ya, dari kelompok arisan, kelompok pengajian, perkumpulan-kumpulan warga dan seterusnya. Lalu mereka melihat ada ini seperti ini, kayaknya kita perlu loh untuk daripada pertemuan-pertemuan ini tidak memberikan sebuah nilai tambah yang mampu mengangkat kesejahteraan kita, yuk kita bikin koperasi, gitu kan, kira-kira gitu ya. Dan ini memang kemudian jadi relevan ketika kami coba melihat dari sisi ada satu survei yang dilakukan oleh ICCI, ya, yang mereka melakukan survei dengan ke 618 responden koperasi. Ini mereka menemukan bahwa 70% responden koperasi ini mengaku bahwa pengurus koperasi ini ya, atau koperasi-koperasi yang eksis tumbuh itu tidak memiliki manajer, tidak memiliki pengelola bisnis yang profesional. Karena tadi berangkatnya dari bukan dari sebuah niat untuk membangun sebagai sebuah entitas bisnis,
diawali dengan kelompok-kelompok yang sifatnya informal tadi atau non formal tadi. Kelompok sosial. Baru kemudian kita rasa, oh ternyata kita dengan Badan Hukum Koperasi ini bisa loh menjadikan ini sebagai sebuah entitas bisnis yang memiliki prospek dan bisa mengangkat kesejahteraan bersama. Baru kemudian mereka menyadari itu, lalu kita penting dong mengelola secara profesional, meng-hire profesional dan seterusnya. Dan inilah yang saya kira menjadi apa yang dikatakan spirit yang ada di Undang-Undang Dasar kita itu, yang kemudian menjadi warisan kita saat ini oleh founding fathers kita. Relevansi koperasi yang memang tumbuh dari sebuah suasana gotong royong dan kekeluargaan ini. Nah, ini juga sekaligus sebenarnya menjadi tanda petik titik awal untuk tanda petik titik awal kelemahan dasar dari sebuah koperasi ketika dia dibentuk. Yang ini harus kemudian kita harus mentransformasi, ya, bahwa dari tadi dalam bentuknya sebagai dirintis dari komunitas informal, paguyuban, kelompok arisan pengajian, lalu masuk sebagai sebuah entitas bisnis, sebagai sebuah perusahaan yang tadinya dibangun tidak melalui model bisnis, sekarang dia harus bertransformasi menjadi atau membuat sebuah model bisnis. Kalau tidak, tentu saja dia akan tergerus sebagai sebuah entitas bisnis. ya. Nah, ini tantangan, saya kira problem besar kita mentransformasi bisnis tanda petik yang tadinya sifatnya lebih kepada informal, sehingga dia belum memiliki model bisnis, kemudian kita dorong ditransform menjadi sebuah entitas bisnis yang suka atau tidak suka bisa menjadi entitas bisnis yang berorientasi untuk memperbesar sebagai sebuah entitas bisnis yang bisa mengayomi anggota, melayani kebutuhan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota. Karenanya lalu mereka harus memiliki suatu model bisnis tertentu. Inilah saya kira yang menjadi challenge bagi kami saat ini untuk mentransformasi yang kita jalankan dengan program yang kita sebut dengan modernisasi koperasi saat ini. Modernisasi koperasi ya Pak ya programnya. Tadi program untuk transformasi koperasi. Ini luar biasa bahwa ternyata yang tidak boleh kita lupa Pak adalah ternyata koperasi juga turut serta dalam membangun perekonomian Indonesia. Oh iya dong, kalau itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin boleh disampaikan juga Pak, tadi ada beberapa tantangan yang kemudian dihadapi koperasi begitu ya. Strategi apa Pak mungkin yang disiapkan dari Kemenkop sendiri untuk mungkin menjadi solusi bagi tantangan-tantangan yang dihadapi tadi? Ya, saya kira kita perlu untuk membangun satu ekosistem kelembagaan koperasi yang kokoh, kuat gitu, yang mampu kemudian menjamin keberlangsungan bisnis dalam Badan Hukum Koperasi ini terus tumbuh berkembang. Karena bicara tentang koperasi hari ini, ya jujur saja kita seharusnya hari ini sudah masuk pada satu tahapan di mana koperasi ini didorong sebagai entitas bisnis yang mandiri. Tetapi ekosistem yang saat ini ada, terutama dari sisi regulasi kebijakan yang lahir dari sebuah undang-undang perkoperasi yang existing hari ini ya harus kami akui bahwa tidak mampu untuk menyediakan sebagai sebuah ekosistem yang mampu mendorong koperasi ke arah kemandiriannya. Kalau kita lihat dari desain pengembangan koperasi di Indonesia, sebetulnya memang dahulu di tahun katakanlah 90-an gitu ya, pada saat awal saya masuk sebagai pegawai di Departemen Koperasi misalnya, tahapan itu kita sebut pengembangan koperasi sebagai tahap
ofisialisasi Ofisialisasi. bahwa koperasi hadir, ya, itu diperankan untuk menjadi bagian dari subsistem pembangunan melalui penugasan-penugasan program pemerintah yang dijalankan oleh gerakan koperasi. Sehingga koperasi berperan saat itu untuk misalnya program swasembada, di mana KUD ya didesain sedemikian rupa menjadi instrumen pemerintah dalam menjalankan program swasembada tadi. Koperasi memerankan dirinya untuk menjadi salah satu subjek yang menjalankan peran swasembada pangan tadi melalui berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan oleh koperasi pada saat itu. Sehingga dulu kita kenal dengan istilah berbagai kredit program yang dijalankan oleh koperasi pada zaman itu. Begitu kemudian kita masuk pada tahap berikutnya, deofisialisasi, di mana program-program ini kemudian secara sistemik ini memang harus segera dicabut, terlebih saat itu setelah selesai kita masa krisis, kemudian kredit program-program bersifat kredit program yang dijalankan pada koperasi dan berbagai entitas lainnya di publik itu dihilangkan. Koperasi masuk pada tahap yang kita sebut sebagai deofisialisasi. Nah, ini lompatan karena memang agak cepat karena pasca krisis ekonomi pada masa itu kemudian ada beberapa koperasi akhirnya tidak siap. Ya, tidak siap. Kita tahulah yang kemudian ini menyisakan berbagai problem tentang koperasi khususnya KUD di daerah yang saat ini memang relatif perkembangannya mengalami stagnasi. Nah, tahap deofisialisasi ini diterjemahkan dengan proses pendampingan yang kita jalankan kira-kira di awal tahun 2000-an ya sampai dengan kira-kira di 2010-2014-an lah kira-kira ya. Nah, era periode kepemimpinan Pak Jokowi ya di awal tahun 2014 yang lalu sampai dengan hari saat ini sampai 2024 yang akan datang, ini yang kita sebut sebagai era kemandirian. Era kemandirian. Nah, era kemandirian inilah yang kemudian harus kita tempatkan koperasi sebagai sebuah entitas bisnis yang equal dengan entitas bisnis lain. Sehingga tentu ini memerlukan perubahan dari sisi regulasi. Itu dia. Ya. Sehingga Undang-Undang 25 tahun 92 yang memang sudah 30 tahun sudah lama ya, Pak? Tidak lagi mampu untuk mengakomodasi perubahan lingkungan strategis sekarang yang begitu cepat. Ya. Sehingga ini harus benar kita fokuskan dan mohon dukungan juga dari seluruh stakeholder ini. Bagaimana kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga bisa menghadirkan sebuah undang-undang yang mampu mengakomodasi semua bisnis koperasi yang dijalankan oleh koperasi ke depan, menempatkan koperasi equal dengan entitas bisnis lain, sekaligus penyiapan infrastruktur yang kita terjemahkan dengan penyiapan ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih memadai dan solid sehingga bisa menjadi istilah saya itu jaring pengaman ya, artinya lapisan pengaman dari kemungkinan koperasi mengalami goncangan. Seperti yang hari ini kita saksikan di beberapa bisnis, katakanlah di sektor keuangan khususnya, perbankan memiliki lapisan-lapisan pengaman yang ada LPS, ada KKSK, ada segala macam itu ya. Baik. Ya, sehingga goncangan pandemi kemarin tidak lagi menggoncang dunia keuangan kita, tidak terlalu luas. Nah, ini saya kira relevansi kita kemudian kita concern untuk melakukan perubahan revisi terhadap undang-undang perkoperasian saat ini. Regulasi baru ya, Pak, RUU perkoperasian. Sejauh ini prosesnya sudah sampai di mana, Pak?
Dari sisi penyiapan naskah dan legal drafting kita sudah, alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan. Dan bahkan hari ini kita sudah sampai tahap di mana kita sedang melakukan beberapa kali melakukan surat aspirasi di berbagai daerah. Di berbagai daerah. Di berbagai daerah. Saya kira sudah belasan ya kali kita melakukan, mulai dari Solo, Surabaya, Jogja, Bandung, dan terakhir kemarin kami selenggarakan di Makassar gitu ya. Ini dalam rangka untuk kita menyampaikan kepada publik khususnya di gerakan koperasi mengenai concern kita untuk regulasi yang kita ingin atur dalam undang-undang ini mampu untuk menjadikan koperasi ke depan kita itu menjadi entitas bisnis yang artinya berbagai pihak sebagai stakeholder ini sudah diajak untuk diajak ya. Begitu, dan ya? ini kita masih juga tetap membuka diri untuk terus menampung, menyerap aspirasi. Bahkan ya terus terang hari ini pun kami ada agenda ya dengan stakeholder lain, kementerian lembaga untuk kita dan gerakan koperasi untuk kita menyampaikan kembali isu-isu pokok yang akan kita atur di dalam RUU perkoperasian yang baru ini, yang tentu saja dengan itu harapan kita kemudian ada masukan, koreksi, penyempurnaan sampai akhirnya kita harapkan ya dalam waktu tidak terlalu lama kita sudah bisa masuk tahapan harmonisasi, sehingga bila ini sudah selesai tentu kita akan mengajukan kepada Pak Presiden untuk dapatkan persetujuan sehingga pemerintah dapat melalui Bapak Presiden dapat menyampaikan ini melalui surat Presiden ya, surpres begitu kepada legislatif kita DPR. Baik, Pak, bicara soal poin-poin yang mungkin menjadi concern begitu ya di RUU perkoperasian ini, kira-kira apa saja sih Pak yang menjadi fokus dari teman-teman? Iya, ada beberapa hal penting yang menurut saya memang penting untuk diatur dan kita sebenarnya membagi dalam dua klaster besar ya. Satu adalah di koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam koperasi sebagai sebuah bisnis yang memang menjadi representasi koperasi saat ini di Indonesia, karena tidak kurang dari 57.000 lebih dari 127.000 koperasi yang melaksanakan usaha di usaha simpan pinjam saat ini. Hal ini juga berbarengan dengan kita tahu bahwa saat ini juga pemerintah bersama DPR sudah menyepakati dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera mengesahkan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang di dalamnya juga menyinggung tentang keberadaan koperasi jasa keuangan. Nah, inilah isu terkait dengan koperasi simpan pinjam, saya kira akan menjadi salah satu perhatian yang ingin kita atur di dalam RUU koperasi ini. Yang kedua, klaster kedua yang bagian besarnya, itu adalah kita juga ingin koperasi juga hadir di sektor realnya. Ya, kalau selama ini kita lebih masyarakat barangkali lebih mengenal, lebih mengetahui dan lebih merasakan keberadaan koperasi di sektor keuangan melalui usaha simpan pinjam gitu ya. Tapi saya kira tidak sedikit dan saya kira ini bagian yang memiliki value added yang lebih signifikan untuk kita dorong peran koperasi di sektor real. Dua hal ini yang akan kita atur secara lebih afirmatif gitu ya di dalam undang-undang perkoperasian yang baru. Nah, secara umum tentu saja kemudian untuk yang tadi saya katakan terkait dengan kelembagaan, ekosistem kelembagaan koperasi, khususnya ini kita arahkan terutama untuk mendukung pengembangan koperasi simpan pinjam dan secara umum koperasi jasa
keuangan yang bergerak di sektor koperasi jasa keuangan. Kita sempat ada diskursus kemarin yang ketika pembahasan di RUU P2SK pengembangan dan penguatan sektor keuangan membagi koperasi yang bergerak di sektor keuangan ini dalam 2 klaster besar yang kita sebut sebagai koperasi yang menjalankan usaha secara terbuka, kita sebut sebagai open loop. Ya, yaitu kemudian perizinan dan pengawasannya, pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK, gitu ya. Kemudian yang kedua, koperasi yang menjalankan usahanya untuk anggota. Yang ini kita sebut sebagai closed loop, yang ini secara dinisbatkan kepada koperasi simpan pinjam. Berdasarkan RUU P2SK yang sebentar lagi akan disahkan saya kira, karena kita sudah bersepakat pemerintah dengan DPR. Yang open loop ini jelas sudah ke OJK, sehingga nanti, dan itu tetap membuka kesempatan koperasi untuk bergerak di seluruh sektor usaha dalam bisnis jasa keuangan, sehingga koperasi bisa bergerak dalam badan hukum koperasi menjadi LKM, kemudian BPR, bahkan dimungkinkan ke depan koperasi kalau memiliki kemampuan yang cukup untuk membuka usaha bank, jadi dengan badan hukum koperasi, ya. Dengan cara ini juga koperasi dimungkinkan nanti bergerak di sektor-sektor jasa keuangan lainnya, katakanlah fintech, kripto, dan seterusnya. Tetapi untuk hal ini pengaturan dan pengawasannya, termasuk di dalam perizinannya, nanti diatur oleh OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Baik. Nah, kemudian koperasi yang tadi saya katakan dengan kategori closed loop, khususnya adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi yang menjalankan usaha di simpan pinjam, ya. Ini kita sebut closed loop. Ini tetap di dalam otoritas Kementerian Koperasi dan IKM. Nah, ini yang kemudian diatur dalam undang-undang kita. Kita juga ingin pengaturan terkait tentang perizinan, pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam koperasi ini juga dalam suatu tataran yang solid, gitu, yang juga terpercaya, seperti halnya masyarakat publik percaya bahwa OJK memiliki kapasitas kompetensi dalam melakukan pengawasan. Ya, jadi poin penting di dalam salah satu isu dalam RUU ini yang kita tentang pengawasan koperasi. Tentang pengawasan koperasi, ya. Baik. Bapak. Kemudian yang kedua, ini tadi saya katakan terkait bahwa kita perlu menyiapkan satu ekosistem kelembagaan yang mendukung usaha-usaha koperasi, terutama di usaha simpan pinjam ini. Adanya lembaga penjaminan simpanan simpanan koperasi, LPS. Sekarang kan masyarakat kita sudah menikmati kalau kita menyimpan uang di bank, banknya mau gonjang-ganjing kayak apapun, simpanan dengan sampai nilai 2 miliar, ya dijamin oleh LPS. Betul. Sehingga kita pandemi ada beberapa informasi yang kita catat, ada bank mengalami masalah, nasabah tidak perlu khawatir, gitu kan? Sudah ya? Ada penjaminnya. Gitu. Ini tentu, ini ada, saya kira saat ini sekitar 30 juta anggota koperasi yang memanfaatkan jasa pembiayaan dari usaha koperasi simpan pinjam. Mereka menyimpan juga, karena koperasi oleh dan untuk menyimpan dananya, uangnya di koperasi. Jumlahnya cukup besar mereka, baik jumlah orang maupun nilainya. Sehingga ini juga perlu keberadaan usaha seperti ini mendapatkan jaminan. Ya. Sehingga pengaturan yang secara afirmatif di dalam RUU Perkoperasian perlu juga kita perkuat, ya, yaitu adanya lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, LPS koperasi.
Baik Pak Zabedi, tadi ada fungsi pengawasan, kemudian ada LPS, kebutuhan koperasi. lembaga penjamin simpanan Iya. koperasi. Apa lagi Pak poin lainnya? Ya, kita juga mendesain di dalam RUU ini keberadaan APEC. APEC. APEC, lembaga APEC, lembaga yang mengayomi keberadaan usaha simpan pinjam koperasi sebelum masuk nanti misalnya simpanannya dijamin oleh LPS koperasi. Kita juga harus membangun sebuah instrumen yang menjadi pintu pertama bagi koperasi-koperasi yang mengalami masalah likuiditas, masalah manajemen. Itu bisa diselesaikan di dalam mekanisme gerakan koperasi itu sendiri. Itu kita terus sebagai lembaga APEC. Nah, sebenarnya secara existing hari ini, meskipun kita, mengapa sekarang beberapa atau sebagian besar koperasi ketika pandemi kemarin tidak mengalami satu, katakanlah situasi gagal bayar seperti yang dialami oleh beberapa koperasi yang terjadi saat ini. Itu karena di antara koperasi-koperasi yang sekarang ini mampu bertahan, di samping tentu karena mereka dapat menjalankan praktek manajemen dan koperasinya sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi. Lebih dari itu juga mereka memiliki saat ini satu instrumen sebagai adanya lembaga APEC yang secara regulasi belum kita atur secara afirmatif di undang-undang, tetapi mereka secara katakanlah secara dari entitas masing-masing koperasi berinisiasi untuk mengamankan diri ketika mereka mengalami goncangan. Baik. Sehingga mereka membentuk asosiasi, mereka membentuk sekunder koperasi yang berperan sebagai APEC tadi. Sehingga problem likuiditas, problem-problem manajemen yang terjadi di koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam ini bisa mereka atasi bersama. Baik. Kita juga menginisiasi di RUU perkoperasian ini adanya semacam komite penyehatan koperasi sebagai upaya kita melakukan mitigasi terhadap koperasi-koperasi yang memang sudah jatuh pada problem yang tanda petik kompleks gitu ya. Baik. Sehingga kita perlu kemudian karena ini menyangkut kepentingan dari jumlah anggota yang banyak. Ya. Bagian barangkali belum mendapatkan atau belum pernah mendapatkan satu informasi, misalnya ada satu koperasi di Indonesia atau banyak koperasi di Indonesia yang saat anggotanya bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan, tapi anggotanya ratusan ribu. Wow. Ya. Ada itu ya Pak? Ada. Ya kata banyak sekali sih kalau koperasi anggotanya ratusan ribu, banyak sekali. Kita bisa sebut Komida, Koperasi Mitra Duafa, yang menjalankan skema Grameen Bank. Itu anggotanya 824 ribu orang. Bisnis mereka berkembang. Saat ini aset mereka sudah di atas 4,5 triliun, 4,7 triliun tepatnya. Bisnis mereka itu selalu mencapai 14,3 triliun dalam 1 tahun. Ada lagi Koperasi Benteng Mikro Indonesia dengan 360 ribu orang. Ada lagi Kospin Jasa. Belum lagi kalau Mbak Jihan lihat misalnya di Kalimantan Barat, koperasi kredit di sana, Kopdit CU kita di sana itu besar-besar. Ada Lantang Tibo, Kelingkumang, ya, Pancur Kasih. Itu triliunan semua nilainya. Di NTT juga demikian, Nusa Tenggara Timur. Ya, di Nusa Tenggara Timur dengan yang kita pahami sebagai sebuah provinsi yang relatif agak ada di belahan timur kita ini, saya kira yang menopang kegiatan ekonomi masyarakat di sana itu adalah koperasi.
ada Pobormas, Pintu Air, Sangosai, TLM, Swastisari. Yang itu juga di atas 1 triliun, anggota juga ratusan ribu. Untuk itulah Gitu kan? tadi ya Pak. Nah, tentu keberadaan mereka ini harus mendapatkan satu afirmasi dari kehadiran pemerintah ketika mereka menghadapi problem-problem, ya, sehingga ya harus adalah partisipasi Negara. yang dimungkinkan dari sisi regulasi untuk dapat menyelesaikan problem-problem yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Sehingga kami berinisiasi di RUU ini ada komite penyihatan koperasi bagi koperasi-koperasi yang mengalami problem tadi. Kalau di perbankan ada KKSK lah kira-kira gitu kan. Berikut juga kita tahu karena koperasi simpan pinjam koperasi ini tadi saya sebut menyangkut kepentingan anggota yang sudah begitu besar. Banyak. Dengan pengelolaan dana yang begitu juga besar, ya, dan potensi koperasi yang hemat saya memiliki peluang untuk terus ditingkatkan kapabilitasnya tadi. Ini tentu mengundang minat hasrat bagi orang-orang yang mungkin saja punya motif melihat ada peluang bisnis ini ya. Wah, ini bisa nih gitu kan ya. Kita bentuk koperasi supaya dengan itu kita bisa menghimpun dana masyarakat. Nah ini yang kemudian kita lihat dalam beberapa praktek koperasi bermasalah. Itu motifnya hemat saya bukan dalam rangka pemberdayaan kepada anggota, tapi lebih pada orientasi pada melihat peluang bisnis di mana mereka bisa menghimpun dana yang kemudian digunakan untuk kepentingan grup-grup perusahaannya sendiri, kepentingan-kepentingan pribadinya. Karenanya perlu ada aturan tentang sanksi pidana. Nah, selama ini di regulasi kita tidak ada. Di Undang-Undang 25 tidak ada. Diatur, ya? Belum diatur. Bahkan kata pengawasan di Undang-Undang 25 tahun 92 itu tidak ada. Adanya Bapak? Artinya memang pada saat itu desain koperasi itu memang lebih diarahkan kepada pendekatan pembinaan dan pemberdayaan. Baik. Ya, dan melihat koperasi dalam konteks masih tahapan yang tadi saya sebut ofisialisasi. Sehingga skup dari ruang lingkup keberadaan koperasi ini dulu relatif kecil karena dibatasi oleh batas-batas regional, batas-batas wilayah. KUD itu hanya tingkat desa kecamatan. Hari ini kan bisnis nggak bisa kita batasi dengan batas-batas regional begitu. Yeah. Bahkan kita dari rumah kita, bahkan dari kamar kita sendiri, kita bisa melakukan transaksi ya secara lokal bahkan terbuka dengan berbagai mitra bisnis kita di belahan dunia lain gitu ya. Karenanya penerapan sanksi untuk tentu saja untuk memberikan katakanlah sanksi hukuman bagi mereka yang memiliki motif-motif tidak baik ini untuk menimbulkan efek jera dan memberikan kepastian hukum terhadap praktek-praktek koperasi yang memang baik dan mana yang tidak baik itu kemudian dikenakan sanksi. Saya kira juga menjadi suatu kebutuhan kita ke depan. Yang harus diatur dalam regulasi harus diatur baru dalam ya, undang-undang perkoperasian yang baru. Kalau saya catat tadi sudah ada 4 poin yang Pak menjadi konsen. Ada lagi Pak selain itu? Tentu ada beberapa hal yang saya kira perlu saya sampaikan juga di sini bahwa ya tadi saya katakan bahwa koperasi ini perlu masuk dalam berbagai lapangan usaha, perlu dibuka ruang karena koperasi harus masuk di seluruh lapangan usaha, sektor usaha. Kenapa? Ya ini adalah dalam rangka untuk memenuhi hajat dari katakanlah masyarakat yang meyakini melalui koperasinya ini
mereka bisa meningkat Kesejahteraan. kesejahteraannya, terjadi promosi ekonomi anggota. Nah, karenanya lalu di dalam undang-undang ini juga kita juga mengatur hal-hal lain, katakanlah misalnya sebagai sebuah entitas bisnis ini kan ekuitas koperasi harus terjamin. Tidak boleh kemudian fluktuatif gitu. Sehingga kalau ini adalah sebagai ekuitas, maka tentu saja tidak boleh suatu waktu kemudian ya naik turun gitu ya. Dan ini tercermin kemudian kalau misalnya di perusahaan di PT lah katakan ada modal yang di store yang itu tidak boleh selama bisnisnya ini berjalan kemudian serta-merta pemegang saham kemudian mengambil begitu saja ya yang bisa ada dialihkan saham kepada pihak lain kan gitu. Untuk apa? Menjamin equity-nya. Nah di RUU perkoperasian ini juga kita akan mengatur terkait dengan ini, yaitu bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal koperasi ini akan terminologi akan kita coba ubah ya, menjadi apa yang kita sebut sebagai iuran pokok. Iuran pokok. Ya, iuran pokok dan modal anggota. Jadi simpanan pokok kita ganti dengan istilah iuran pokok. Kalau iuran itu kan artinya apa? Ya orang masuk sebagai anggota sebuah organisasi bayar iuran. Yeah. Keluar ditarik gak iuran itu? Enggak kan? Enggak, Pak. Iya enggak kan? Oh, memang itu adalah partisipasi wajib. Iya. Ya, ketika seorang bergabung. Kan gitu ya? Syarat lah ya. Biasa. Nah, kemudian simpanan wajib kita coba tawaran mengganti dengan istilah modal anggota. Kenapa kita katakan modal? Pertama ini sifatnya ekuitas. Suatu equity nggak bisa di modal yang nggak bisa ditarik, tetapi bisa dialihkan. Kalau saat ini, kalau saya sebagai anggota koperasi, begitu saya selesai merasa udah saya pengen keluar ini, karena saya udah pensiun katakan gitu, saya bisa narik tuh semua simpanan saya. Kalau dilakukan oleh 1-2 orang, oke lah. Tapi kalau kemudian anggota suatu koperasi, katakanlah misalnya 100 orang, tiba-tiba katakan yang narik, 30 orang pensiun, tarik semua, kolab, gitu kan? Ini kita ingin atur, harus ada kepastian dengan ekuitas ini nggak boleh tuh. Bisa dialihkan. Sehingga dengan demikian saya boleh keluar tapi saya tidak tarik, tapi saya bisa tawarkan ke Bajian sebagai anggota koperasi. Bajian, saya mau keluar, saya punya simpanan ini. Bajian berkenan ya ambil alih ini. Ya tentu Bajian kemudian istilahnya kalau bisa beli saham saya. Ini beli modal yang ada di koperasi. Bajian. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh antar anggota, tidak boleh keluar, gitu ya. Ini untuk menjamin equity dari koperasi itu sendiri. Dan ini tujuannya adalah untuk memperkuat struktur permodalan koperasi. Baik, artinya poin-poin tadi itu berfungsi untuk ini ya Pak, sebagai instrumen pelindung pelaku koperasi, tentunya supaya aman, betul. Karena tadi jumlahnya ternyata banyak banget ya Pak. Banyak kan? Terus loh. Lah iya, kalau kemudian ini terjadi katakanlah labil, ya up and down gitu kan bahaya. Sebagai entitas bisnis jadi tidak ya orang jadi ragu ini lembaga bisnis bukan sih? Kan gitu kan? Sehingga ini kita perlu untuk menjamin struktur permodalan yang kokoh di koperasi itu. Baik. Kembali ke RUU perkoperasian ini Pak, berarti artinya ini
targetnya gimana Pak, akan dibahas di 2023 atau? Ya, kita harapkan di tahun 2023 ini kita bisa dapatkan kesempatan untuk nanti dibahas di tahun 2023. Kami akan menyelesaikan di tahun ini dari sisi proses sampai dengan harmonisasi. Ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam waktu tahun ini atau paling nggak awal tahun depan kita sudah bisa selesaikan, sehingga kemudian ya pada kesempatan pertama ini kemudian bisa diteruskan ke DPR untuk dapatkan katakanlah kesepakatan untuk dibahas pada tahun 2023 ini. Kawal terus ya Pak ya? Ya tentu dong, harus dong. Ini kan satu kepentingan yang ya besar ya, artinya menyangkut lebih kurang 30 juta anggota koperasi seluruh Indonesia. Ya, dan dengan 127.000 lebih kan koperasi saat ini di Indonesia, sehingga dan sekaligus kita ingin membangun ekosistem koperasi yang lebih baik lagi gitu, supaya lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan koperasi semakin mampu sebagai sebuah entitas bisnis yang masuk dalam ya flying field yang sama dengan entitas bisnis yang lain. Baik. Gitu. Baik, mudah-mudahan berjalan lancar Pak. Baik, proses di RUU Perkoperasian ini sampai nanti bisa kembali memberikan banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, tentunya dengan aman ya Pak, kalau sudah dijamin oleh regulasi ya Pak tentunya. Betul. Baik, terima kasih banyak Baik, Pak sama-sama Mbak Jihan. Sudah join di One on One bersama Tempo pada hari ini, dan kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, terakhir saja Pak, singkat ya soal tema kita hari ini membahas soal RUU Perkoperasian begitu. Closing statement Pak, tapi tidak perlu panjang-panjang. Silakan. Ya, saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik ini, dan tentu kepada publik yang mengikuti katakanlah percakapan kami pada saat ini. Kami mohonkan dukungan agar RUU Perkoperasian yang menjadi harapan dari seluruh gerakan koperasi di Indonesia ini dapat segera terwujud menjadi undang-undang yang lebih adaptif, mampu mengakomodasi perubahan lingkungan strategis kita ke depan. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Ahmad Zabadi sekali lagi sudah join bersama kami, dan pemirsa, sampai di sini kami temani Anda. Akhir kata saya Dia Yujian beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa, dan tentunya salam sehat selalu. Terima kasih.